dalam ayat itu minta bahagia dunia. Ini nomor satu kan? Kenapa di nomor satu? Karena di awal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu melihatnya bukan karena memang dunia yang prioritas, tidak, tapi karena memang kehidupan manusia sebelum ke akhirat, dia di dunia dulu gitu tuh. Lalu muncullah satu faham, satu pemahaman. Dunia berapa lama? Dunia katakanlah 100 tahun kita hidup. Akhirat selama-lamanya. Maka nanti muncullah proyeksi hidup manusia. Semua apa yang dia kerjakan di dunianya, kontribusinya untuk akhiratnya. Ini yang saya sebut. Maka ini yang berulang-ulang sebenarnya di lalu-lalu saya sebut. Kalau kita bekerja cari uang itu bukan hanya untuk memperkaya kita, tapi memang kita minta ridho Allah, ya, kita minta kehendak dari Allah supaya itu bisa berkontribusi untuk jalan akhirat. Jalan akhirat itu kan kalau istilah sederhananya tabungan amal gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai paham hakikatnya, keridhaan Allah untuk kita bisa disampaikan masuk ke dalam surga. Karena banyak tabungan amal kita kalau Allah tidak ridho kita masuk ke dalam surga, itulah muncul ada orang-orang yang dengan kebaikannya dia sombong, dengan kebaikannya dia angkuh, dengan kebaikannya dia pamrih, dengan kebaikannya dia menghardik hati orang-orang. Tapi ada orang-orang nanti ketika dia berbuat baik di dunia justru semakin membuat tunduk dia. Kemarin kan ada gambar yang saya buat, ketundukan yang terpelihara. Karena tunduknya itulah maka dia bisa bahagia di akhirat. Jadi di situ saya tulis begini ya. Coba ya. Akhirat ini ya. Di sini-sininya dibuat ya. Jadi D-nya di sini, U-nya di sini, N-nya di sini, I-nya di sini, A-nya di sini. Jadi begitu dia dulu. Kalau slide ini bisa ditampilkan, bacaan dunianya itu justru sama. Kenapa? Karena semua potensi, semua tujuan, semua jalan yang kita kerjakan untuk dalam kehidupan kita ini semuanya untuk memang amal soleh kita akhirat. Tapi kesannya ini sangat idealis. Tidak, sebenarnya tidak idealis. Jadi nanti semua ketemu kita dengan orang karena dia sudah mampu merubah, ya, kalau istilah saya ini memodifikasi niatnya. Maka semuanya dia jalankan memang karena Allah SWT. Walaupun karena Allah SWT itu tidak bisa dia sebutkan, tidak bisa dia lafazkan, tidak bisa dia perlihatkan kepada orang, tapi memang semua diupayakan ya Allah. Kalau misalnya ada kesulitan, ya Allah, semua ini jalan, kira-kira gitu. Kalau ada kemudahan, ya Allah, jangan sampai kemudahan ini membuat aku jauh darimu. Semua hidupnya akan membuat dirinya untuk bisa berkoneksi kepada jalan Allah. Makanya itu yang kemarin saya sebut, ya, setiap waktu ada nggak zikir kita kepada Allah? Biasanya kalau menurut saya, kalau kita sudah masuk di ahwal, berzikir kepada Allah itu nggak bisa dipaksa-paksa, itu bawaan gitu. Nah itulah ahwal, makanya ahwal itu kan keadaan, nggak bisa direkayasa. Jadi berzikir kepada Allah, misalnya, ya, kalau lagi tenang, lagi nggak ada kerjaan, apa yang teringat misalnya, nah gitu-gitu. Kenapa? Karena kita sudah mau ingin merubah, tapi tidak dikotomis, tidak berbeda. Jadi, oh ini saya akhirat, ini saya dunia, ini saya tidak gitu. Ini yang kita masih salah kaprah. Seolah-olah kalau kita mengerjakan dunia itu tidak ada jalan akhirat. Seolah-olah kalau kita sholat itu bukan jalan dunia. Sholat itu jalan dunia, Pak. Kenapa? Karena perintah sholat kepada manusia yang sedang hidup di dunia. Ya. Puasa itu bukan tidak dunia. Bagaimana melihat puasa itu dunia? Ya buktinya kok tak makan berarti kan masih dunia. Masih syahwat dunia yang dipertaruhkan. Jadi jangan menyangka bahwa kalau kita sedang bekerja, lalu kita sedang mencari uang, sedang berdiskusi dengan partner kerja, dianggap itu tidak urusan akhirat. Harus jadi urusan akhirat. Bagaimana caranya? Luruskan niat,
minta kepada Allah keridhaan, supaya semua yang dijalankan itu tidak melenceng dari jalan-jalan kebenaran, sehingga semuanya ternilai dengan baik. Ya, ngaso itu apa ngaso? Ya, istirahat, kombur itu bisa nggak jalan akhirat? Bisa. Kenapa bilang nggak bisa? Ketika kita menceritakan, kalau udah mulai melenceng seseorang, kawan-kawan yang bercerita itu cerita tentang ghibah, balikkan, coba ceritakan. Pokoknya pandai-pandai kita mempoles semua yang kita sebutkan, yang kita ceritakan itu tidak jalan memfitnah orang, tidak jalan menghardik orang, tapi justru jalan untuk ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, ada kepedulian kita terhadap nilai-nilai yang dibenarkan, yang dikuatkan, dan keresahan kita kalau seandainya hal-hal yang salah itu ditegakkan. Jadi falsafah perjuangan yang dimodifikasi, Bapak Ibu. Cuman ingat ya, kalau saya sebut ini bukan berarti kita tidak lagi suka dengan dunia itu. Silahkan, itu yang saya ulang-ulang, silahkan. Cuman kerja dunia kita harus berhasil mengkoneksikan kepada Allah. Semua, kalau ibu-ibu apa itu kerjaannya? Masak, ya apalagi jaga cucu, kalau cucunya di rumah, koneksinya kepada Allah. Bisa itu? Harus bisa. Kenapa nggak bisa? Yang kedua, atas taubat, atas wara, atas zuhud, Allah buka tabir kehadirannya, bukan zat tapi sifat-sifat Allah yang terdeteksi lewat kepribadiannya. Ini pelan-pelan ya. Kita kan sudah melewati taubat, benar ya? Kita sudah melewati wara, kita sudah melewati zuhud. Melewati itu maksudnya belajarnya, tapi kalau melaksanakannya tidak boleh dilewati. Kewaraan kita, bagaimana mendeteksi kita sebagai orang yang wara? Mendeteksi kita sebagai orang yang wara adalah menjaga diri kita dari yang subhat. Subhat bil jasad, subhat bil batin. Jasmaninya dihilangkan dari yang subhat, batinnya pun dilewati dari yang subhat. Berjalan dia, ketemu sama orang cantik, memukau kecantikannya kepada mata, dipercepat jalannya supaya kira-kira gitu. Jadi itu orang yang melampaui ke subhat. Ya, berada dia pada satu majelis, satu kelompok yang berpotensi membuat dirinya mencurangi orang lain. Nah, misalnya gitu. Silakan beranjak dari majelis itu. Kalau tidak mampu beranjak dari majelis itu, diamkan dirimu, hilangkan dari dirimu potensi untuk berada di dalam. Nah, itu orang yang orang yang zuhud itu orang yang memantaskan semua keadaan yang Allah berikan. Orang yang taubat itu orang yang menyesali semua perbuatan jahatnya, perbuatan jeleknya. Kalau tiga-tiga ini sudah bersatu padu, maka Allah akan buka tabir kehadirannya Allah. Nah, ini ya. Ingat ya, tapi kehadiran yang saya sebut itu bukan zatnya, tapi sifat-sifat Allah yang terdeteksi lewat kepribadian. Maka kalau disebut, apakah bisa ya nama-nama Allah itu menjadi bagian dari cara kita hidup? Iya. Kenapa Allah memperkenalkan nama-namanya kepada kita? Karena supaya kita itu merasa Allah bersifat itu, bernama itu, dan kita mampu merefleksikan nama-nama itu menjadi bagian dari cara hidup kita. Kita menyebut ya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka kita juga harus menjadi orang yang Maha Pemaaf. Allah itu Maha Luas rezekinya, maka kita juga harus meluaskan rezeki kita dan meluaskan rezeki orang-orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira gitu. Atau yang kedua, dia melekat bukan kepada diri kita, tapi kepada alam yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita lagi berjalan merasa sulit perjalanan kita, tiba-tiba ada saja yang dimudahkan Allah. Berarti Allah sedang membuka, memberi deteksi tentang sifat-sifatnya, tentang asma'nya kepada kita melalui apa yang sedang terjadi kepada diri kita. Lagi ada sakit, tiba-tiba diberikan obatnya, dijadikan Allah ada jalan obatnya misalnya. Nah, ini juga Bapak Ibu yang dirahmati. Maka oleh karenanya kehadiran Allah ini yang kita nanti. Nah, ingat ya. Begini ya. Kehadiran Allah inilah yang kita nanti. Bagaimana kita menantikan kehadiran Allah? Ketika semua waktu yang kita lewati
tidak berhenti kita dari berzikir mengingat kepada Allah. Tapi memang yang saya sebutkan ini sulit diterjemahkan kalau seandainya kita tidak mampu merasai apa pentingnya berzikir kepada Allah. Gini Pak, kalau mau melatihnya sebenarnya, tapi jangan di masjid ini, nanti di rumah kalau sendiri. Coba sebutkan zikir-zikir yang kita hafal, lapas-lapaskan dia, ulang-ulangi. Punya hubungan nggak? Punya koneksi nggak? Punya getaran nggak dia kepada diri kita? Kalau belum punya getaran, berarti itu yang perlu kita latih dulu. Ada nggak getaran kepada diri kita? Entah apa nama getarannya. Yang membuat kita semakin tunduk, yang membuat kita semakin takut. Takut dalam makna bukan mengerikan, ya. Takut dalam makna khawatir kehilangan suasananya, khawatir kehilangan suasananya. Ya. Apa saja zikirnya? Subhanallah, masya Allah, hasbunallah. Saya ulang-ulangi, kalau saya senang berzikirnya hasbunallah. Apa saja yang Allah hadirkan kepada diri kita setiap kita berzikir. Dan kadang-kadang zikir itu saking sulitnya lisan mengikuti irama hati, maka lisan tak lagi mampu berzikir karena zikir sudah beralih kepada hati. Kira-kira gitu. Lisan kita ini kan berbatas zikirnya. Subhanallah. Hati kepengennya mau. Aduh, jangan lambat kayak lisan inilah, kira-kira gitu. Dia maunya bukan cepat, tapi dia maunya masuk ke dalam suasana yang benar-benar. Saya nggak pandai lagi menyebut yang logik. Itulah dia yang harus dirasa. Maka nanti seseorang yang sudah masuk ke dalam zikirnya, bukan zikir yang masuk ke dalam dirinya, tidak, tapi dirinya masuk ke dalam zikirnya, maka dia akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifat dan asma Allah yang dimunculkan Allah dalam setiap kehidupannya. Lalu saya bilang memang saya termasuk orang yang membatasi diri berdiskusi tentang zatnya Allah. Walaupun ada orang-orang yang mau mendiskusikan tentang zatnya Allah, saya enggak. Kalaupun dibilang berarti makom pembahasan kita ini masih rendah, biarlah rendah. Tapi bagi saya ada batasan di mana Allah tidak memperkenalkan sesuatu kepada kita. Kenapa? Karena Dia Khalik dan kita makhluk. Kalau semua hal diperkenalkan Allah kepada kita, maka pertanyaannya apa yang membedakan kita dengan Allah? Saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau ditanya, ada nggak Ustaz torikoh yang mendiskusikan zat? Ada. Nah, itu dia. Lalu pertanyaan saya sederhana, apa fungsinya kita mendiskusikan zat Allah sementara kita belum mampu merefleksikan asma wa sifatnya Allah di dalam kehidupan? Kalau lagi seret masih jengkel kita sama Allah, berarti tidak duduk asma'nya Allah kepada kita. Kalau lagi banyak masalah kita suka maki-maki, berarti masih belum duduk itu asma'nya Allah kepada kita. Kalau mau duduk asma dan sifatnya Allah kepada kita, tidak ada satu keluhan pun di dalam lisan kita. Ada. Ini enggak mengeluh, ya juga merasa dekat kepada zat Allah, ya juga. Jadi ini termasuk apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu. Ketika Musa ingin berbicara kepada Allah, wa kallamallahu Musa taklima, kan enggak dikasih Allah. Maka di situ saya semakin yakin tidak akan ada interaksi manusia kepada zat Allah selama di dunia. Kalau di akhirat Allah alam, karena itu berkaitan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, maka menurut saya kita yang awam-awam ini, mari kita merasakan saja bagaimana Allah menitipkan asma-asmanya yang 99 itu dan sifat-sifatnya di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, tiba-tiba terjadi. Fa iza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Karena Allah sebut iradah. Allah itu maha berkehendak. Kehendak Allah itu tidak berbatas kepada kehendak manusia. Mana bisa berbatas? Kalau kita berkehendak, bayangkan sudah jalan dia. Coba itu. Udah saya ceritakan saya kira sini. Ada apa namanya? Tetangga saya
waktu sholat subuh di masjid itu tadi dia udah tua Pak. Dia ini kelemahannya tidak bisa kalau buang air di masjid. Kenapa? Karena dia nggak bisa jongkok karena udah tua. Ada kloset dia khusus lah di rumah itu. Udah komat sakit perutnya. Ya mau nggak mau akhirnya dia pulang. Besoknya dia bilang sama saya waktu jumpa jalan pagi, Pak Ustadz begitu ya. Padahal saya datang sebelum azan Pak Ustadz. Tapi memang Allah nggak izinkan saya sholat berjamaah di masjid. Nah begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mampu merasakan yang gitu-gitu, berarti Allah sudah titipkan irodahnya kepada kita. Nah, itu maksud saya. Untuk cepat merefleksikan apa yang terjadi menjadi bagian dari asma wa sifatnya Allah. Nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya. Bertemu kita dengan berita duka cita misalnya, alhamdulillah ya. Lalu kita mampu merasakan bagaimana Allah dengan semua ya, ciptaannya yang berbatas misalnya, lalu disebut ya, yang hidup, yang mati memang sudah ditakdirkan Allah. Nah yang gitu-gitu tuh, kalau semakin kita cepat merefleksikan apapun yang terjadi di dalam diri kita sehingga merubah cara hidup kita, maka inilah yang saya sebut dengan bagian dari Allah hadir ya. Hadir dalam makna, lagi-lagi tolong kita rubah mindset kita dalam makna sifat dan asma'nya, bukan dalam cara. Beliau yang lalu bertanya kepada saya, bagaimana Ustaz? Ya ini bohong-bohong ini bekerja segala macam buat laporan. Nah, pengen juga saya pensiun cepat nih kira-kira. Menurut saya itu bagian dari kehadiran Allah kepada diri kita untuk merefleksikan betapa hidup kita belum pada paradigma yang idealis sehingga kekhawatiran kita muncul. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita masih merasa nyaman dalam kesalahan, jangankan kesalahan, di bawah kesalahan sajalah, dalam sesuatu yang subhat yang sebenarnya kita mampu melewati. Tapi tidak apa-apa kalau saya ditanya, Pak Ustaz, jadi gimana Pak Ustaz? Saya tahu itu semi salah, bukan salah lagi gitu. Tapi saya masih belum bisa keluar darinya. Cuman saya sadar itu semisal. Menurut saya jalankan saja sampai nanti pada akhirnya Allah yang akan kasih tahu jalan keluar yang terbaik apa yang kau kerjakan. Kira-kira gitu. Jadi bukan berarti, nah ini yang salah itu adalah kalau kita mensugesti diri kita untuk tetap nyaman dalam kesalahan, itu nggak boleh. Tahu mensugesti, mencari-cari alasan supaya yang salah itu tetap benar. Nah itu yang tidak boleh. Biarlah yang salah itu tetap salah, walaupun kita belum 100% bisa keluar dari kesalahan itu, sehingga akhirnya pertarungan antara pikiran yang merasa salah dan perbuatan yang masih salah membuat Allah memberikan jalan keluar sehingga kita sampai pada kebenaran. Nah itu dia. Jadi tidak ekstrim, silakan saja. Makanya kalau saya tanya, Pak Ustadz saya hijrah, lalu saya mau keluar dari kerjaan saya, menurut saya salah itu. Beda hijrah dengan taubat. Jadi banyak orang sekarang merasa hijrah dia padahal dia masih taubat, belum hijrah. Hijrah itu akumulasi Pak, nggak bisa. Jadi kita ini menyederhanakan makna hijrah hanya pada definisi-definisi tertentu tapi tidak akumulatif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut ya. Jadi atas taubat wara zuhud Allah buka tabir kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Allah di dalam diri kita. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya kita berharap ada kehadiran Khalik